Halo teman-teman, balik lagi sama kita ya Bu. Iya. Saya Korea Silviani, LO dari Modul Nusantara. Saya dosen pembimbing Ibu Rabiatul Adija. Kita di penghujung Modul Nusantara ini, kita mau ajak teman-teman Modul Nusantara untuk keliling kota Bandung, tapi khususnya di Taman Film dan Braga. Nggak asing dong tentang Braga ya. Nah, biar lebih seru, cekidot yuk. I can't find a key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing, and I was running out of love. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless, and now your song is on repeat. Nah, ini kita lagi di sepanjang Jalan Braga nih. Jadi Jalan Braga Bandung ini juga punya sejarah loh, Kori. Iya. Nah, Gimana tuh Bu jadi sejarahnya? gini, jadi setahu kita ya, sejarah itu memang menaungi bangsa ini dengan kehadiran inilah pariwisata Indonesia itu menjadi terasa lengkap, apalagi di sini itu ada peninggalan-peninggalan yang masih terawat dengan baik, membuat bangunan ini menjadi spot foto yang paling laku banget. Coba Digemari ya, Bu, ya? Coba kasih lihat teman-teman nanti ya spot fotonya. Kemudian salah satu bukti sejarah yang saat ini masih berdiri kokoh itu adalah Jalan Braga Bandung ini. Jadi bangunannya masih pada asli nih, asli banget. Nah, Meski udah jadi kafe-kafe juga tetap ya pasti unsurnya jadi asli. masih asli. Nah, Jalan Braga ini dulu pernah dikenal sebagai Paris Panjaka. Nah, itu ada bandros juga. Kan nama dari jalan ini sih tetap dipertahankan ya teman-teman semua, namanya Jalan Braga. Nah, saat ini dijadikan sebuah jalan protokoler di kota Bandung. Nah, kalau menurut catatan sejarah sih, ini cerita sejarah Iya, aja ya gimana teman-teman tuh? ya. Nah, Jalan Braga tuh sempat dijuluki sebagai jalan culik, Jalan yang culik? jalan yang angker. Kemudian kerap menghilangkan banyak orang. Nah, Kori udah pernah masuk ke dalam sini nggak? Di belakang saya mah sudah pernah menyusuri Sungai Cikapundung di belakangnya. belum, Bu. Waktu Kalau itu ada pelatihan di pokoknya di belakang ini kita harus memperhatikan ya. Sedih juga sih di tengah kota tapi ada kaum marginal gitu ya. Oh iya. Iya. Nantilah ini semoga kedepannya di tengah kota ini masih tidak ada ketimpangan sosial ya. Apalagi di sini kan aktivitas ekonominya sangat hidup sekali Iya, nih ya. betul, Bu. Nah, dulu pada tahun 1882 asisten residen Belanda yang bernama Pieter Citizov itu memberi nama baru bagi jalan ini. Jadi teman-teman namanya apa? Dengan nama Brakaweg. Wah, namanya Brakaweg ya. Nah, tidak hanya namanya saja, tetapi tampilan dari kawasan ini juga diubah. Asisten residence itu menambah beberapa batu dan dihiasi dengan beberapa lampu minyak. Nah, coba deh lihat ya lampu-lampu minyaknya tuh. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Am I tripping for having a vision?
lanjut ya teman-teman semua. Di sini selain pemerintah Hindia Belanda ingin warga Eropanya dulu datang, tetap gayanya yang selalu konsumtif teman-teman, sehingga roda perekonomian di sini bisa berjalan dengan baik. Nah, hal inilah yang membuat nama Braga menjadi disegani oleh negara-negara lain teman-teman, atau bangsa-bangsa, karena tempat Braga ini pasti menjadi tempat favorit untuk datangnya baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang datang ke Kota Bandung. Nah, berkembangnya sangat pesat nih teman-teman. Di sini juga jadi terlihat hidup banget, karena ada restoran, ada bar, tempat-tempat hiburan malam, ada butik, bahkan ada mall ya, ada hotel juga di sini. Jadi kalau wisatawan yang masuk ke Kota Bandung, nggak usah jauh-jauh tuh nyari hotelnya. Di sini ini udah lengkap, udah lengkap banget. Ini paket lengkap. Iya. Nah, oh iya. I don't wanna be right. If you tell me I'm Kan ini udah siang. Ya, yuk kita ini dulu yuk cobain makanan khas Sunda yang ada di Braga ya. Apa tuh, kita Bu? ke warung Cemar. Itu terkenal Wah, banget. iya Bu. Ya, yuk kita coba ke warung Cemar. Am I wrong? Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. Kita coba ya batagornya. That's just how I feel. Trying to reach the things that Kalau ibu lebih suka bakitnya atau yang ada tahunya? Semuanya enak ya. Ini tuh satu porsi ini murah banget, cuma 15.000 apa 20.000 ya. Jadi cocok banget untuk kantong teman-teman mahasiswa ya. Oh, jadi sejarahnya dulu makanan yang tidak laku gitu ya. Gagal Bu bikinnya. Sebenarnya gak niat bikin batagor, tapi jadinya batagor, dan dari kegagalan itu bisa jadi malah jadi ini ya Bu. Jadi ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Membumi. Sekarang semua pada mahal banget tuh yang jual-jual batagor ya. Nah, tapi ini kita makan di pinggir jalan gitu, apa namanya, di restoran Cemar khas Sunda di Jalan Braga. Oke. By the water, she's gone astray. Ini adalah salah satu kafe yang ada di Jalan Braga ya teman-teman. Jadi memang ini didesain, bahkan ada bendera luar negeri. Nah, jadi yuk kita Oke, ini kita mau naik bandros ya teman-teman, modul Nusantara. Jadi ini kita mau pesan tiketnya dulu sebelum ini ngantri banyak banget ya. Ini lagi akhir tahun, jadi ramai sekali di Kota Bandung, banyak wisatawan yang datang ke Kota Bandung ya. Halo teman-teman, kita udah ada di dalam bandros. Ya, ini adalah Bandung Tor ya. Jadi Bandung transportasi Tor. Jadi untuk keliling-keliling Kota Bandung kita naik ini, seru banget nih, coba lihat ya. Kita lihat favoritnya. Nah, jadi bandros ini tuh Bu beda-beda. Kalau misalnya beda warna tuh beda rute. Oh gitu. Kalau kita naik yang warna
Selamat siang ya, selamat menjelang sore, selamat bergabung di Bandros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari HPI, yaitu Himpunan Perwisata Indonesia. Jadi di sini kita sebagai tour guide-nya di Bandros. Dan tak lupa kita juga didampingi oleh ridernya Bandros, namanya Paubi. Nah, kita akan keliling Bandung bersama bis Bandros, kurang lebih itu tercepat 45 menit ya, itu waktu tercepat. Nah, ada yang tahu apa sih katanya Bandros? Iya, Bandung Tour on Bus. Kenapa dari bis ambil dari Bandros? Karena ini adalah sebuah makanan. Ada yang manis, ada yang asin. Yang senangnya ya makan asin apa yang manisnya? Manis, kenapa? Karena manisnya untuk teh sela. Seneng saya lihat ototnya tadi 14 orang. Sip ya. Oke, yang dengan jempol. Nah, ini jalannya jalan Banjai. Kenapa sebut dengan Banjai? Karena ini adalah yang terkenal dengan adanya perkampungan kuda. Yang namanya perkampungan kuda, ada kandang kudanya tuh, lihat kandang kuda. Walaupun zamannya udah berubah, kuda besi yang dipakai parkiran kuda, makanya disebut Banjai. Apa Banjai? Bantuan cai. Nah, itu ya. Ini penjara siapa? Tuh lihat. Penjara Pak Insinyur Soekarno. Panjangnya aja cuma 2,5, lebarnya 1,5. Makanya Pak Soekarno ditahan, nggak diadili, hanya 8 bulan aja. Nah, ini jalan yang paling unik, cuma 3 huruf. Jalannya apa? A, B, C. Sebelum kita bahas ABC, itu ada gedung putih, ada rantainya warna kuning. Orang menyangka ini penjaranya Pak Soekarno. Itu bukan penjara, tapi itu mercusuar, di mana Pak Soekarno ditahan di dalam Banjai, dijaga sama orang Belanda. Nah, ini masjid Cina, namanya Al-Intijat atau pembaharuan. Nah, kalau gitu apa sih yang disebut dengan ABC tadi? ABC di sini nggak ada pabrik kecap, ya, nggak ada pabrik batu baterai, nggak ada juga pabrik saus ataupun mie ABC. Tapi ABC di sini apa? Inilah yang ketiga negara yang menguasai perniagaan zaman dulu, yaitu A-nya Arab, B-nya Belanda, C-nya Cina. Nah, itulah Arab, Belanda, dan Cina. Kalau yang senang lesehan di mana? Kalau nggak hujan, ada yang tahu nggak? Tuh, lihat sebelah kiri. Namanya Warung Cemar. Nah, ini terkenal sekali di kota Bandung ya, boleh dicoba. Inilah jalan yang paling elit di kota Bandung. Jalan apa? Jalan Braga. Braga dibagi dua. Ada Braga panjang ke sebelah kiri, ada Braga pendek ke sebelah kanan. Coba apa perbedaannya Braga panjang dengan Braga pendek? Lihat Braga pendek apa perbedaannya? Dari jalannya udah beda ya. Itu hanya aspal dengan hot mix, tapi Braga panjang apa? Ini adalah sebuah batu. Namanya batu andesit. Apa kelebihannya? Ada air hujan, ya nggak mengenang tapi merembes ke dalam. Ini juga yang dipakai untuk candi-candi. Ada candi Prambanan, ada candi Borobudur. Nah, jadi kalau gitu apa yang disebut dengan Braga? Orang-orang yang selalu berdaya. Orang Sunda bilang apa? Loba gaya. Ini kan tempatnya ya. Nah, di sini juga ada roti yang paling tua di kota Bandung. Tahun berapa berdirinya? Dari tahun 1929. Nah, ini rotinya. Namanya roti Sumber Hidangan. Kita bisa lihat ada toplesnya masih zaman dulu. Kilonya juga masih manual, belum digital. Tapi rotinya jangan salah, dibuatnya dari pagi. Nah, mungkin dari dulu pasti basi kalau dari dulu ya. Nah, itu. Nah, di sini juga ada pengrajin wayang golek tuh. Wayang goleknya udah kelihatan. Namanya siapa? Namanya Pak Ramdan. Pak Ramdan ini manis dan tidak sombong. Kita aja sapa dia langsung lambai tangannya, bukan satu tapi dua.
Coba lihat tuh. Tuh Pak Ramdan. Tuh tangannya lihat ya. Inilah Pak Ramdan, seorang dari Jelekong. Udah jualan di sini kurang lebih 50 tahun, makanya dia bisa bahasa hampir 4 bahasa kita kuasai ya. Tuh Pak Ramdan ya. Nah di sini juga ada gas. Orang Bandung udah mengenal gas dari tahun 1930. Nah di mana jembatan, di atasnya ada rel kereta api, di bawahnya ada sungai dan ada jalan. Cuman yang di Bandung ini ada hotel Kedaton. Surabaya Jogja nggak punya hotel Kedaton, jadi kalau ini singkatan. Apa Kedaton? Kereta api datang kita tonton. Pak Soekarno tadi ditahan dari berapa bulan? 8 bulan. Makanya dia kesal, dia buat surat yang namanya surat pledoi atau pembelaan, di mana waktu dia menggugat, kita lihat sebelah kiri Gedung Indonesia Penggugat, atau bahasa Belandanya Gedung Landrat. Akhirnya Pak Soekarno divonis 4 tahun penjara dan dipindahkan dari Bajai ke mana? Ke Sukamiskin. Tapi ada pergolakan politik, Pak Soekarno dibuang lagi lebih jauh lagi, yaitu ke Pulau Ende. Itulah sejarahnya Pak Soekarno. Nah ini gereja yang paling tua, namanya Jemaat Betel dari tahun 1925. Nah ini Taman Bakot masih ditutup ya, karena masih suasana pandemi. Tapi untuk kantor wali kotanya udah dibuka seperti biasa. Ada yang tahu wali kota kita yang sekarang siapa? Yang gantinya Pak almarhum Pak Yana Mulyana. Betul sekali. Jangan sampai tertukar, karena Yananya ada 2 sekarang, Yana Mulyana dan Yana Moraikone. Itu ya. Wali kota sebelum 1927 ini merupakan gudang kopi atau gudang rempah-rempah. Nah kita akan lewat jalan Wastu Kencana. Kita bisa lihat sebelah kanan itu ada Tugu. Itu bukan sembarang Tugu, itu merupakan apa? Kota sahabat atau sister city. Jadi orang Bandung sahabatnya dengan orang Amerika, bertempatan di Texas. Nah kita sebentar lagi akan lewat rumah yang paling besar. Rumah yang paling besar jaganya bukan satpam, tapi ini mah sama siapa? Sama tentara tuh, lihat. Sebelah kiri posnya 1 tentara, sebelah kanannya juga posnya 2 tentara. Berarti rumah siapa? Ada yang tahu nggak? Yang jelas bukan rumah kakek saya ya, itu hoak ya. Ini adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah satu lagi itu lagi kota sahabat. Orang Bandung sahabatnya dengan orang Jerman, bertempatan di Brunswick. Satu lagi itu dengan kota Cina, itu dengan kota Luzhou. Inilah ketiga negara yang disebut dengan sister city. Apa sister city? Pertukaran pelajar. Ada Amerika, Jerman, dan Cina. Nah ini jalannya orang Bandung bilang jalan Rio, betul nggak? Pada Mari, bukan jalan Rio tapi jalan LLRE Pada Dinata. Kenapa jalan Rio terkenal? Karena di sini dulunya ada Rio 11. Apa Rio 11? Rumah sakit jiwa. Itu terkenalnya, sekarang dipindahkan di Cisarua. Berarti nama aslinya apa? Ada yang tahu nggak singkatannya? LLRE Pada Dinata. Coba ada yang tahu nggak? Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Itu E-nya ya. Kelahiran Tasik Malaya. Nah sama dengan jalan ini, coba lihat di atas. Jalannya Insinyur Haji Juanda ya, tuh lihat. Tapi kenapa orang Bandung bilangnya jalan Dago? Nah sebelum kita bahas Dago, kita bisa lihat sebelah kanan itu ada petugas apa yang warna biru tuh di atas. Tuh di atas PDAM ya. Kemarin saya lihat ada 4, sekarang ada 3. Satunya kemana ya? Tahu nggak? Tolong carikan. Belum ada. Ternyata saya lagi ngebandros di sini satunya ya. Jalan Dago. Apa Dago kata orang Sunda? Padagoan, dagoan atau silih menunggu. Dulu kan kita dari Dago atas mau ke bawah ini nggak ada mobil, nggak ada motor.
Apa dulu transportasinya? Delman atau kretek. Nah, si Pak Kusir menunggu penumpangnya dari Dago atas. Karena zaman dulu belum bisa di calling. Jangankan dulu ada handphone, telepon juga dulu belum ada. Udah banyak kan baru turun ke bawah sama-sama. Karena kalau sendiri takutnya dirampok atau diterkam oleh binatang buas. Karena zaman dulu Bandung ini Bandung purba, banyak hutan belantaranya. Sekarang di Dagonya ada nggak hutan tersisa yang selalu dikunjungi orang? Namanya Dago apa? Dago Pakar atau Taman Hutan Raya. Nah, dari Jalan Dago atau Nusa Juanda, kita akan lewat Jalan Pangeran di Ponorogo. Siapa yang masih ingat tahun berapa terjadi perang di Ponorogo? Ayo, masih ingat nggak? Kayaknya anaknya banyak daringnya jadi lupa lagi ya. Jalannya ini, jalan di Ponorogo ini tahun berapa? 1825 sampai 1830. Itu pada maghrib sebelum Isya. Tapi ini perang 5 tahun lamanya, tapi paling cepat. Makanya ada lagunya 5 menit saja. Nah, itu pada maghrib sebelum Isya. Nah, itu perangnya. Nah, jalan di Ponorogo ini dulunya sempat jadi jalan Belanda. Karena kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Beda dengan Jepang 3,5 tahun. Nah, nama jalan Belandanya Jalan Ratu yang paling cantik waktu itu Kota Holland. Sekarang udah jadi tanah, yaitu Ratu Wilhelmina. Nah, orang-orang luar kota Bandung datang ke Bandung yang dicari, yang pertama pasti tempat makan ya. Karena kalau nggak makan kita pasti sakit, mungkin juga lemes. Di sini banyak sekali ada salah satunya nasi apa? Nasi bancakan, betul. Di mana nasi bancakan? Coba lihat sebelah kiri. Tuh, kenapa nasi bancakan? Ternyata ini semuanya serba apa? Serba seng. Piringnya pakai piring seng, gelasnya juga pakai cangkir tomuk. Tekonya, teko seng, makanannya biasa saja apa? Oseng-oseng. Nah, itu yang namanya nasi bancakan. Nah, di jalan di Ponorogo ini ada lapangan gazebo dan gedung sate. Gazebo ini merupakan lapangan bola itu dulu. Sekarang untuk olahraga aja. Apa gazebo? Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Di sini lapang bola. Sebelum ada lapang bola yang lainnya. Dari gazebo depannya inilah gedung Gubernur Kantor Jawa Barat, yaitu apa? Namanya Gedung Sate. Coba di atas dihitung ada berapa satenya tuh. Hitung coba ada berapa? Ada 6 ya. 6 itu dibuat dengan 6 juta golden. Kita dengerin Nah, Gedung Sate ini pemandunya ya. dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924 oleh 3 arsitek, Johan Herbert, De Rock, dan Hendrik. Yang buatnya orang mana? 3.000-nya orang karyawan kita semua yang sekarang diabadikan jadi kota. Kampung Cibarengkok yang sekarang Sukajadi, Kampung Gandok yang sekarang Cimulein, Kampung Sekeloa yang sekarang di Pati Ukur. Pernah lihat Gedung Sate diganti atapnya bocor? Saya tanya. Belum pernah ya, kenapa? Karena atapnya bukan dari genteng, itu khusus datang dari Kalimantan. Namanya kayu sirap atau kayu kulit. Nah, ini taman yang paling aman di kota Bandung. Kenapa paling aman? Ada yang tahu nggak? Karena dijaga oleh dinosaurus, itu yang jaganya ya. Nah, di Bandung ini khususnya Jawa Barat banyak sekali awalan yang berkata Ci, betul nggak? Kita coba jalannya, kotanya, dan warnanya. Nah, ini jalannya Jalan Cisangkuy. Terkenal dengan apa? Dengan yogurtnya. Tuh, yogurtnya ini sebelah kiri ya. Yang terkenal inilah yogurtnya Cisangkuy. Ada lagi terminalnya apa? Cicahe.
sepatunya Cibaduyut, kainnya Cigonewa, kuburan Cina Cikadut, ada lagi pasarnya Ciroyom, Cicadas ya, ada lagi Cukudapate, terus Cimindi, Cicerah, Cipamokolan, Ciwastra, semuanya itu nama jalan. Kalau kotanya apa? Ada Cimahi, ada Cianjur, ada Ciamis, ada Cirebon, ada Ciparai, ada Ciwidey, ada juga Cibitung, Cileungsi. Nah, kalau warnanya apa dari Ci? Ada Cibiru, Cibiren, Cikoneng, Cibodas, dan Cihideung. Kenapa awalan Ci semua? Ci itu artinya apa? Air. Berarti kalau Cimahi, air yang selalu cukup. Nah, kita sebelah kanan ini akan lewat jalan Citarum. Citarum ini yang terkenal ada pernah dipakai shooting. Bukan sejarah, tapi pernah pakai shooting. Shootingnya sampai 7 juta box office. Namanya apa? Yang shootingnya Dilan. Betul. Nah, ini tempat Dilan shooting ya, di SMA Negeri 20. Kenapa shooting di sini? Karena ini masih bangunannya masih Belanda. Dulunya sempat jadi SGA, Sekolah Guru Atas, kemudian jadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru, baru sekarang jadi SMA Negeri 20. Nah, ini masjid yang terkenal yaitu Masjid Al Istiqomah. Kenapa terkenal? Karena ada keunikannya. Coba lihat di atasnya apa keunikannya. Yang namanya masjid ini nggak ada kubah di atasnya, itu yang namanya Masjid Istiqomah. Jadi ketuanya di sini adalah Kiai Haji Miftah Farid ya. Kita nggak usah naik pesawat, nggak usah naik kapal laut, naik bandros aja kita akan keliling Nusantara dan pulau. Yang pertama akan masuk ke Pulau Lombok. Nah, di Lombok ini banyak sekali kuliner. Ada lomi Lombok, ada cumi ganteng, ada juga yang terkenal yang lagi viral apa? Makan bakso sampai sepanci. Nah, ini yang asik ya. Makan bakso sampai sepanci, bayangin aja ya. Nah, tapi di sini ada jaga potong yang paling angker. Saking angkernya jaga potong ini selalu dijaga oleh Alhamdulillah teman-teman, kita udah beres. Udah beres keliling-keliling naik bandros ya, Bandung Tour on bus. Ya, jadi tadi seru banget si pemandu bandrosnya itu Bandrosnya. ngejelasin semua sejarah kota Bandung. Jadi tadi kita keliling hampir 1 jam ya, Iya. keliling menggunakan bandros dengan harga tiketnya murah banget, per orang cuma 20.000. Jadi kalau teman-teman modul Nusantara nanti Sunday datang ke kota Bandung, jangan lupa coba. ya, wajib coba naik bandros. Jadi teman-teman tinggal daftar terus ngantri, nanti ada petugasnya dipanggil naik ke bandrosnya, bayar deh tiketnya cuma 20.000 loh. Udah tahu banget, nanti dikeliling-kelilingin ini, dikeliling-keliling sama bandros itu nanti diceritain lah sejarahnya Sejarah kota Kota Bandung. Oke, teman-teman, ini adalah refleksi ke-7 dan akhir tahun ini kita selesai modul Nusantara. Saya dosen pembimbing modul Nusantara kelompok 2 Unisba, Rabiatul Aduya, mengucapkan selamat tahun baru teman-teman semua dan selamat Natal bagi yang merayakan. Sampai jumpa lagi di batch berikutnya. Semoga ketemu lagi dengan saya dan Kori Dah. LO Modul Nusantara. Dadah. Dadah.